Aceh gagal merdeka karena pecah belah antara Wahabi dan Sunni. Aceh, sebuah wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya Islam di Nusantara. Dikenal sebagai Serambi Makkah, Aceh memiliki identitas keislaman yang kuat dan sejarah panjang dalam melawan penjajahan. Sejak masa Kesultanan Aceh, wilayah ini telah menjadi pusat peradaban Islam yang berpengaruh. Namun, di era modern, perjuangan Aceh untuk merdeka mengalami banyak rintangan. Salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam kegagalan Aceh untuk mencapai kemerdekaan adalah perpecahan internal, khususnya antara kelompok yang menganut paham Wahabi dan kelompok Sunni tradisional. Bagaimana perbedaan ideologi ini memengaruhi perjuangan Aceh? Mengapa perselisihan di antara mereka menjadi penghambat utama dalam upaya kemerdekaan Aceh? Mari kita telusuri lebih dalam. 1. Sejarah perjuangan Aceh menuju kemerdekaan. Sejak zaman kolonial Belanda, Aceh telah menunjukkan perlawanan yang gigih. Bahkan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, Aceh tetap mempertahankan otonominya dan sempat menjadi daerah modal bagi Republik Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat semakin meningkat, terutama karena eksploitasi sumber daya alam Aceh yang tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Pada tahun 1976, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) didirikan oleh Hasan Tiro dengan tujuan mendirikan negara Aceh yang berdaulat. Konflik bersenjata berkecamuk selama puluhan tahun hingga akhirnya berakhir dengan Perjanjian Damai Helsinki pada 2005 setelah bencana tsunami melanda Aceh pada 2004. Namun, setelah perdamaian, Aceh menghadapi tantangan baru, perpecahan ideologi di dalam masyarakatnya sendiri. 2. Munculnya perpecahan ideologi Wahabi versus Sunni tradisional. Aceh secara historis menganut Islam Sunni dengan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafi'i. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh asing, paham Wahabi mulai berkembang di Aceh, terutama melalui pengaruh Timur Tengah dan kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan jaringan Salafi Wahabi global. Kelompok Wahabi di Aceh menolak praktik-praktik Islam tradisional yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat Aceh, seperti zikir berjamaah, perayaan Maulid Nabi, dan penghormatan terhadap ulama serta makam para wali. Mereka menganggap ajaran ini sebagai bid'ah dan menyebarkan paham yang lebih puritan. Di sisi lain, masyarakat Sunni tradisional Aceh merasa bahwa kehadiran paham Wahabi mengancam warisan Islam yang telah mereka anut selama berabad-abad. Konflik antara dua kelompok ini semakin meruncing, bahkan mempengaruhi politik dan pemerintahan di Aceh pasca Damai Helsinki. 3. Perpecahan internal menghambat kemerdekaan Aceh. Setelah Damai Helsinki, Aceh diberikan status otonomi khusus. Namun, perpecahan antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi semakin memperlemah perjuangan Aceh untuk mencapai kemerdekaan penuh. Di tingkat politik, faksi-faksi di dalam Partai Aceh dan gerakan politik lainnya terpecah antara mereka yang lebih condong kepada paham Wahabi dan mereka yang bertahankan tradisi Sunni Syafi'i. Akibatnya, pemerintahan Aceh menjadi tidak stabil dan sulit mencapai kesepakatan dalam memperjuangkan hak-hak Aceh secara kolektif. Di tingkat masyarakat, perbedaan ideologi ini menyebabkan konflik sosial yang membuat rakyat Aceh terpecah belah. Alih-alih bersatu untuk menuntut hak-hak mereka dari pemerintah pusat, masyarakat justru sibuk berdebat mengenai persoalan ideologi keagamaan. Di tingkat gerakan kemerdekaan, ketiadaan satu visi yang jelas antara kelompok-kelompok yang ada membuat perjuangan Aceh kehilangan arah. Jika pada masa lalu GAM memiliki kepemimpinan yang kuat dan satu visi untuk merdeka, setelah perpecahan internal, Aceh justru semakin kehilangan soliditas dalam memperjuangkan kedaulatan. 4. Peran Indonesia dalam memanfaatkan perpecahan Aceh. Pemerintah Indonesia tentu tidak tinggal diam dalam menghadapi konflik internal di Aceh. Perpecahan antara Wahabi dan Sunni dimanfaatkan sebagai alat untuk melemahkan kekuatan politik dan sosial di Aceh. Pemerintah pusat mendukung kelompok-kelompok tertentu agar mereka tetap bersaing dan tidak bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Dengan adanya perpecahan internal, tuntutan kemerdekaan Aceh menjadi semakin lemah karena tidak ada satu suara yang kuat untuk menyampaikan aspirasi rakyat Aceh di tingkat nasional maupun internasional. Program-program yang dijalankan di Aceh pasca damai lebih banyak diarahkan untuk menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan untuk membangun kemandirian Aceh sebagai wilayah yang berpotensi merdeka.
5. Apa yang bisa dipelajari dari kegagalan Aceh? Aceh memiliki semua modal untuk menjadi wilayah yang kuat dan berdaulat, mulai dari sejarah perjuangan, sumber daya alam yang melimpah, hingga identitas keislaman yang kuat. Namun, perpecahan internal yang tajam justru membuat Aceh gagal meraih kemerdekaan. Dari kasus Aceh, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. 1. Persatuan adalah kunci perjuangan. Tanpa persatuan, perjuangan kemerdekaan hanya akan menjadi wacana tanpa hasil. 2. Perbedaan ideologi tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah. Jika Aceh ingin kuat, mereka harus mampu mencari titik temu di antara perbedaan ideologi yang ada. 3. Jangan biarkan pihak luar memanfaatkan perpecahan internal. Sejarah telah menunjukkan bahwa pihak luar selalu mengambil keuntungan dari konflik internal di suatu wilayah. Aceh harus belajar dari kesalahan ini. Aceh pernah berada di ambang kemerdekaan, tetapi perpecahan antara kelompok Wahabi dan Sunni menjadi salah satu faktor utama yang menggagalkan upaya tersebut. Jika Aceh ingin kembali bangkit dan memperjuangkan kedaulatannya, maka satu-satunya jalan adalah dengan menyatukan kembali rakyatnya di bawah satu visi yang jelas. Apakah masih ada harapan bagi Aceh untuk merdeka di masa depan? Itu semua bergantung pada bagaimana rakyat Aceh menghadapi perbedaan yang ada dan bersatu dalam satu perjuangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak informasi menarik seputar sejarah, politik, dan isu-isu dunia Islam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.